Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini dengan nama dan sifat Allah dalam Asmaul Husna. Kali ini yang ke-77, Al-Waliyu, yang maha melindungi. Dalam Al-Quran kata Al-Waliyu terulang 44 kali dengan beragam makna. Sebanyak 35 diantaranya menunjuk pada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna kata Al-Waliyu adalah Al-Qurb, artinya kedekatan. Kata Al-Wali dan Al-Maula yang merupakan keturunan Al-Wali senantiasa dihubungkan dengan kata yang memiliki makna kedekatan seperti kepemilikan, hubungan kerabat, pengabdian, pemenuhan sumpah dan ikatan agama. Allah Al-Waliyu adalah zat yang paling utama atas semua hambanya. Dia adalah pencipta makhluk dari ketiadaan dan Tuhan pemilik kewenangan al-wilayah atas mereka. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, dari kekafiran kepada keimanan. Quran surah Al-Baqarah ayat 257. Tentang makna Al-Waliyu ini, Ibnu Atsir mengatakan bahwa Allah menjaga dan mengurusi alam semesta. Kata menjaga dalam konteks ini meliputi makna mengelola, menentukan, dan melakukan. Jika ketiga makna ini belum terhimpun, maka makna menjaga belum terwujud. Imam Al-Ghazali mendefinisikan makna Al-Waliyu sebagai dia yang mencintai dan membela. Kewalian Allah terhadap orang-orang mukmin yaitu sebagai pelindung mereka. Dalam surat Al-Anfal ayat 40 yang artinya, dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ketika Allah yang mengurus, menjaga, menolong dan membantu orang-orang mukmin, maka sudah sewajarnya jika mereka memposisikan Allah sebagai pelindung. Lain halnya dengan orang-orang kafir yang menyikapi nikmat dan kebaikan Allah dengan pengingkaran dan pembangkangan. Mereka malah mencari selain Allah sebagai pelindung dan tempat mengadu. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 9 artinya, atau apa tutkah mereka menjadikan pelindung-pelindung selain Allah? Allah, dialah pelindung yang sebenarnya dan dia menghidupkan orang-orang yang mati. Dia adalah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Mukmin yang mendapat perlindungan Allah adalah walinya di muka bumi. Kedudukannya begitu mulia sehingga Allah akan senantiasa membelanya. Demikianlah Allah dengan sifat Al-Wali. Adapun pesan yang bisa kita tangkap dari sifat Al-Wali yang maha melindungi ini, maka pertama kita harus senantiasa berlindung kepada Allah. Sebaik-baik perlindungan adalah berlindung kepada Allah, baik berlindung dari godaan setan yang terkutuk, berlindung dari sikap dan perilaku tercela, maupun berlindung dari kezoliman orang lain. Perlindungan daripadanya bersifat menyeluruh dan paripurna. Perlindungan dari Allah dapat ditempuh dengan berusaha mendekatkan diri kepadanya, memperbanyak ibadah, serta menjauhi semua larangannya. Pesan sifat Al-Wali ini juga mengajarkan kita untuk senantiasa berusaha melindungi hak sendiri, keluarga, serta menghormati hak orang lain. Melindungi hak diri sendiri dan keluarga wajib hukumnya. Hak-hak ini meliputi hak untuk hidup, hak untuk mendapat penghidupan yang lebih baik, hak untuk berusaha, dan seterusnya. Hak-hak semacam ini harus diperjuangkan meskipun terkadang harus mengorbankan jiwa dan raga.
Seiring dengan itu, kita pun wajib menghormati hak-hak orang lain. Sebab mengambil hak orang lain merupakan perilaku yang tercela yang akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sifat al-wali ini mengajarkan kita untuk senantiasa melindungi orang yang lemah dan teraniaya. Peneladanan terhadap Allah al-wali bisa diwujudkan dengan cara mencurahkan cinta kepada sesama serta berusaha melindungi orang-orang lemah dan teraniaya. Nabi SAW bersabda, bantulah saudaramu yang berlaku aniaya dan dianiaya. Lalu sahabat bertanya, bagaimana membela yang menganiaya ya Rasul? Beliau menjawab, yaitu dengan menghalanginya melakukan penganiayaan. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku, sifat al-wali ini perlu menjadi landasan kita untuk berpikir dan bertindak di dalam kehidupan ini. Mari kita senantiasa berdoa dan memohon perlindungan setiap kali melakukan berbagai kegiatan atau memulai kegiatan sehari-hari kita. Meminta perlindungan kepada Allah. Memberi kesempatan dan dukungan kepada staf dan karyawan untuk berkreasi. Melakukan inovasi dan terobosan-terobosan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Memberikan ruang kepada mereka berkreativitas untuk memberdayakan kemampuan mereka secara optimal. Mengoptimalkan hak yang melekat pada diri dengan cara belajar untuk memperbaiki sikap dan mental menjadi lebih baik. Meningkatkan kemampuan atau keahlian yang berhubungan dengan profesionalisme. Meningkatkan taraf ekonomi keluarga sehingga menjadi keluarga yang bisa memberi, bukan keluarga yang hanya menunggu dan menerima. Sebagai pengendali manajemen perusahaan, wajib melindungi dan hak-hak pemegang saham agar bisa mendapatkan haknya ataupun dividennya. Saudaraku, setiap kali kita melakukan kegiatan, maka marilah kita minta perlindungan dari Allah. Sifat al-wali menunjukkan Allah maha melindungi semua hamba-hambanya. Sebagaimana pernyataan Syekh Al-Jarrah, jangan Anda mengira bahwa diri Anda sendirian. Ketahuilah dan lihatlah bahwa Anda merupakan bagian dari sebuah tatanan ilahiyah yang berada di bawah pemerintah yang adil, pengasih dan maha penyayang. Saudaraku, demikian sifat al-wali ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kita dalam kehidupan ini sehingga kita menjadi hamba yang senantiasa berharap pada perlindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap pada perlindungan yang lainnya, dan kita juga menjadi hamba yang senantiasa melindungi hak kita, hak diri sendiri, keluarga, serta menghormati hak-hak orang lain. Kita berusaha untuk senantiasa melindungi orang lemah dan teraniaya. Demikian saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat. Al-haqqu rabbi fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Allah dan janganlah kita menjadi ragu-ragu terhadap kebenaran tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.